kita tahu, selain posisi kiper, posisi nomor 9 adalah yang menjadi prioritas PSSI saat ini untuk bersaing di round 3. Dan bukan rahasia lagi kalau Coach Shin sangat-sangat butuh sosok penyerang tajam karena sejauh ini beragam nama-nama udah dicoba tapi hasilnya nihil. Sampai-sampai ia menaruh Rafael Schreiber sebagai nomor 9, itu pun juga nggak maksimal karena Rafa sendiri sebenarnya adalah winger dan bukan pemain bertipe goal getter. Untuk itu, sebisa mungkin seperti yang sudah lama dikabarkan, kalau PSSI akan berusaha keras untuk meyakinkan Ole Roemeni agar bisa membela timnas Indonesia. Dan sepertinya pelan-pelan usaha itu mulai memperlihatkan hasilnya. Terlebih Ole Roemeni sendiri, kepada media Belanda, ia mengatakan kalau ia merasa sangat tersentuh atas beragam pesan hangat dari para netizen tanah air, kendati ia belum resmi menjadi WNI. Nah, dari situ ia merasa kalau inilah saatnya untuk membuat keputusan besar yang tentu saja akan merubah hidupnya. Ole Roemeni memang menjadi salah satu nama yang paling santer untuk diproyeksikan jadi striker timnas Indonesia. Yap, dari beberapa daftar nama pemain diaspora khususnya yang berposisi penyerang, emang si Ole inilah yang bagaimanapun adalah yang favorit. Tentu saja hal itu mengacu pada kemampuan yang ia miliki. Sebagai penyerang, Ole ini sangat pandai mencari ruang untuk mencetak gol. Gak cuma itu aja, pemain ini juga terbilang sangat skillful, sehingga terkadang dalam situasi tertentu, ia bisa membuat perbedaan melalui skill individunya. Maka gak heran, bagi sebagian besar pendukung timnas, Ole Roemeni adalah sosok yang pas untuk jadi penyerang nomor 9 timnas Indonesia yang selama ini dicari. Yap, Ole Roemeni sendiri memang mengakui kalau ia sebelumnya pernah dihubungi PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Namun ketika itu, masih ada banyak pertimbangan dalam dirinya mengingat usianya sendiri yang masih sangat muda. Akan tetapi, setelah berbicara langsung dengan Pak Erick Thohir, Ole mengaku mulai merasa tertarik dan terhormat atas tawaran ini. Bahkan kepada media Belanda, Football Premier, sebagaimana dikutip dari TV One News. Ole Roemeni menjelaskan tentang gimana peran netizen yang sedikit banyak telah menjadi salah satu alasan ia mempertimbangkan ini. Yap, Ole sendiri bercerita kalau nyaris setiap detik notif di HP-nya terus berbunyi karena banyak pesan yang masuk ke DM-nya. Meskipun begitu, Ole benar-benar merasa tersanjung karena dari setiap pesan, banyak sekali pesan-pesan hangat yang disampaikan. Bahkan ia juga sedikit bingung karena ia sendiri belum resmi jadi WNI, tapi kok udah luar biasa sekali dukungannya. Itu absurd. Saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana, untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan. Dan tentu saja ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda. Saya juga sudah bicara dengan Ketua PSSI, ini suatu kehormatan, karena nenek saya lahir di sana, dan ibu saya juga pernah ke sana. Ucap Ole Roemeni. Ya, berkaca pada hal tadi, memang ibaratnya proses Ole Roemeni ini udah setengah jalan, di mana ia kemungkinan akan bareng-bareng join ke timnas bareng Kevin Dix. Tentu saja ini menjadi sebuah plus point tersendiri, karena manajer timnas, Sumarji pun menegaskan kalau memang timnas Indonesia ini butuh sosok penyerang grade A untuk round 3 nanti, dan nama Ole Roemeni adalah yang paling pas. Sebab ya tadi secara kemampuan oke, lalu soal jam terbang, Ole Roemeni juga terbilang udah berpengalaman main di kasta tertinggi sepak bola Belanda, di mana ia udah main di 69 pertandingan Eredivisie dengan mencetak 12 gol. Memang musim 2023-2024 ia menjalani musim yang kurang enak lantaran cedera, sehingga ia hanya tampil 18 kali di semua kompetisi dan cuma mencetak 1 gol. Akan tetapi memasuki musim baru, dalam sebuah pertandingan uji coba, Ole mampu membuat 1 gol dan 1 assist.
Tentu saja itu adalah catatan awal yang bagus untuk menyambut musim baru nanti. Dan semoga saja di musim 2024-2025, Ole Roumanie bisa kembali ke peak performanya lagi. Sehingga semisal, dan mudah-mudahan ia bisa gabung timnas, ia bergabung dalam kondisi yang udah siap tempur. Yap, terlepas dari apapun, intinya semoga saja proses Ole Roumanie ini bisa segera menemui hasilnya. Dan kami percaya PSSI era sekarang sangat-sangat bisa diandalkan untuk urusan lobby-melobi. Terlebih di timnas sendiri, Ole bisa sekalian reuni sama teman-teman dekatnya. Macam Kelvin Verdonk ataupun Ragnar Oratmangun. Nah, tentu saja akan jadi sebuah kombinasi apik jika nantinya Ragnar dan Ole ini bermitra di lini depan. Dan jika sudah begitu, Coach Shin seenggaknya bisa menemukan 3 pemain depan sesuai porsinya masing-masing. Yang mana Rafa akan dikembalikan ke posisi winger kiri, Wahaji bisa berperan sebagai winger kanan. Lalu Ole Roumanie sebagai nomor 9, ketiganya akan disupport gelandang macam Tom Hayek. Yang kita tahu visinya gila, bagus banget. Sehingga mudah-mudahan dengan begini komposisi lini serang timnas beneran membaik dan bisa memberikan kejutan berarti terutama bagi tim-tim besar seperti Jepang, Australia, ataupun Arab Saudi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.